Sekarang kita coba soal yang pertama. Bakteri sering digunakan untuk mengatasi pencemaran limbah karena kemampuannya menguraikan limbah. Bakteri yang dimanfaatkan untuk mengatasi limbah minyak adalah A. Aspergillus, B. Penicillium, C. Rhizobium, D. Pseudomonas, atau E. Staphylococcus. Yang mana nih? Kalau Aspergillus tadi kan merupakan dari asam sitrat ya, asam sitrat. Kita Aspergillus, misalnya Aspergillus niger, itu kan di perusahaan susu, asam sitrat itu digunakan sebagai pembuat emulsi, ya kan. Kalau penicillium itu biasanya digunakan untuk obat. Kalau yang Rhizobium itu biasanya digunakan dalam tanaman, ya. Ya, misalkan rekayasa genetika terhadap bakteri Rhizobium yang terdapat pada akar tanaman itu nanti dapat meningkatkan kemampuan bakteri tersebut mengikat nitrogen sehingga dapat meningkatkan hasil panen tanamannya. Ya kan, berarti ini lebih ke tanaman. Kalau yang Staphylococcus ini kan merupakan bakteri penyebab penyakit pneumonia. Nah, berarti jawabannya yang mana? Yang D, yang Pseudomonas. Ini bakteri Pseudomonas itu bakteri yang memerlukan nutrien, ya. Bakteri ini perlu nutrien yang berupa nitrogen, fosforus, kemudian zat besi dan zat besi. Ini nanti diperlukan untuk mesintesis protein, asam nukleat, dan enzim. Adapun proses-prosesnya, ya, itu meliputi 1. Nutrien ditaburkan di tumpukan minyak agar bakteri itu nanti tumbuh subur, ya. Jadi nutrien itu ditaburkan di tumpukan minyak supaya bakteri dapat tumbuh subur. Nah, selanjutnya setelah bakteri berlipat ganda, maka mereka itu nanti akan menguraikan minyak tersebut. Nah, setelah semua minyak diuraikan, yang terakhir adalah bakterinya mati. Jadi nutrien ditaburkan dan ditumpukan minyak supaya bakteri itu nanti tumbuh subur. Nah, setelah bakteri itu berlipat ganda, baru mereka nanti akan menguraikan minyak tersebut. Nah, setelah minyak-minyak itu terurai, bakteri itu nanti akan mati. Gitu. Jadi itu merupakan proses-prosesnya. Berarti ini tadi merupakan Pseudomonas. Ya, selesai.